SBY diketahui sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo tentang hal infrastruktur lah contohnya. Tetapi Jokowi membalas dengan melanjutkan proyek-proyek yang mangkrak di era SBY. Ya, sangat banyak sekali proyek yang mangkrak. Pertama adalah yang fenomenal Hambalang. Yang kedua adalah 34 proyek pembangkit listrik. Semua proyek-proyek mangkrak tersebut dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Kritik-kritik yang selalu disematkan ke Presiden Joko Widodo selalu dibalas dengan melanjutkan pembangunan proyek-proyek yang mangkrak di era pemerintahannya. Sungguh, air tuba dibalas dengan air susu. Bagaimana tidak, pada waktu ketika 2016 yang lalu, SBY mengkritik tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur. Ya, kemungkinan Pak SBY lupa dia pernah menjadi presiden 2 periode, yaitu 10 tahun, mulai tahun 2004 sampai dengan 2014. Ya, ketika SBY mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo tentang infrastruktur, Jokowi cukup menunjukkan hal negatif, yaitu Jokowi mengunjungi pusat olahraga Hambalang. Otomatis lah, bukannya bersimpati kepada Pak SBY, tetapi masyarakat malah bersimpati kepada Jokowi. Ya, bayangkanlah, proyek Hambalang adalah proyek triliunan. Belum lagi, Jokowi juga akan meneruskan 34 proyek mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, memang sih, kritik-kritikan tersebut dibalas Jokowi dengan cara bekerja, kerja, dan kerja. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sungguh terpuji, Jokowi balas kritik SBY dengan melanjutkan proyek mangkraknya. Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan sang presiden ke proyek mangkrak di Hambalang merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya dinilai mengandung simbol politik yang sangat tinggi. Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, berpendapat dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun, berbalas-balasan. Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang, ujar Ray. Menariknya, balas-membalas pantun tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda. SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki style kerja. Terlihat Ray Rangkuti yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi republik ini. Ray pun berpendapat peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif negatif di masyarakat. Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan 5 langkahnya dapat poin 5. Kalau Jokowi dengan 1 langkah saja dapat poin 6 atau 7, ujar Ray. Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi JK. SBY lupa bahwa dia juga mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu. Selesai SBY, ujar Ray. Kritik SBY dalam rangkaian Tour de Java tepatnya di Pati Rabu 16 Maret 2016 yang lalu. SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, apalagi kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. Yang mengerti ekonomi, kalau pajak dikuras habis, ekonomi justru tidak tumbuh. Yang penting, yang wajib pajak jangan mangkir, jangan dikenjot habis-habisan, apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut. Dan yang susah makin susah, ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas, ujar SBY. Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur, dermaga, jalan.
Saya juga setuju. Tapi kalau mengeluarkan sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu, lanjut dia. SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang. Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi. Enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya, sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi, ujar dia. Jokowi sedih di Hambalang 2 hari setelah kritik SBY. Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya. Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya Jokowi, Jumat pukul 13.31 waktu Indonesia bagian Barat. Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak, penuh halang-halang. Harus diselamatkan, kata Jokowi. Sementara kepada wartawan di lokasi belusukannya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset negara. Yang paling penting menyelamatkan aset negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan, ujar Jokowi. Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara alternatif. Penyelamatan diantaranya meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi pelatnas atau rumah susun sewa. 2 pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib menyelamatkan aset Wisma Atlet tersebut. Dia meminta Balitbang Kementerian PUPR untuk meneliti terlebih dahulu apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya, sebab informasi yang didapat tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun. Diketahui juga, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengaku pihaknya sudah menerima laporan 34 proyek pembangkit listrik milik PLN yang mangkrak sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agus menjelaskan, laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihaknya lantaran masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporannya sudah ada 34, tapi belum ada penyidikan. Kita masih meminta penyidikan dulu dari BPKP, kata dia di Hotel JS Luansa, Jalan HR Rusuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 November 2016 yang lalu. Menurut Agus, KPK mendapatkan laporan tersebut dari orang yang dapat dipercaya. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai laporan 34 proyek itu, mantan Kepala LKPP ini enggan membeberkannya. Agus mengatakan audit BPKP terhadap proyek pembangkit listrik yang mangkrak sekira 7 tahun itu akan digabungkan dengan data yang sudah dipegang pihaknya. Dia berharap akan ada tindakan yang bisa diambil untuk mengusut proyek mangkrak ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kepastian soal 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak kepada Badan Pengawasan Keuangan. Puluhan proyek tersebut telah mangkrak selama 7 tahun, 8 tahun dan berpotensi merugikan keuangan negara. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo tengah serius membangun infrastruktur. Bahkan anggaran infrastruktur setiap tahunnya mencapai 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mulai dari infrastruktur, jalan yang menghubungkan Sumatera hingga Papua. Namun Jokowi memulainya dari Pulau Jawa, alasannya infrastruktur pendukung jalan sudah terpenuhi. Dia yakin daerah barat sampai timur Jawa akan tersambung jalan tol pada tahun 2019. Akan tetapi Jokowi dipusingkan banyaknya proyek-proyek yang belum selesai digarap. Bahkan proyek mangkrak tersebut hampir bertahun-tahun tak ada penyelesaiannya. Salah satunya infrastruktur jalan dan pembangunan proyek listrikan. Luhut yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan melaporkan adanya temuan beberapa proyek mangkrak senilai 143 triliun sejak 5 tahun lalu. Sebagian besar proyek tersebut adalah jalan tol dan pembangunan jalur rel kereta api. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung juga menemukan proyek listrik mangkrak peninggalan SBY. Proyek mangkrak ini diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 MW yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010. BPKP juga menemukan pembangunan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 MW itu, yakni sebesar 4,94 triliun.